Oke, yang nggak terkendala boleh tolong dinyalain kameranya. Bisa lihat teman-teman juga semuanya. Kita makin enak diskusinya. Oke, halo, halo. Oke, nggak apa-apa. Buat yang belum dapat papernya, nanti sambil aku share screen, teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil lihat juga soal-soalnya, gitu ya. Di sini aku udah ada, teman-teman, soal EMC kelas 10 sampai 12 di tahun 2023. Kita bahas yang mana dulu nih? 10, 11, 12? Oke, 10. 12. Oke. 10 Pak. 12 Kak. Teman-teman semua berarti ada yang kelas 10, 10 11, Kak. 12 semua ya? 10 Kak. Oke, oke. 12 Siap, Kak. siap, siap. Banget, nggak apa-apa. Biar Ya, kita please Kak. semuanya bisa 10. 10. bareng-bareng belajar, kita bahasnya urut aja, teman-teman ya. Kita bahas dari kelas 10, nanti kita ke kelas 11, terus kita ke kelas 12. Oke? Kita urut aja ya belajarnya ya. Oke. Udah siap belum nih, teman-teman? Aku minta tolong reaction-nya, teman-teman. Bisa kasih sip buat yang udah siap buat kita bahas soal MC sekarang. Udah pada siap, teman-teman? Wah, banyak banget yang udah siap. Wih, ada yang sampai kasih sipnya 2. Wah, siap banget ya. Oke deh, kalau udah nggak sabar, langsung aja kita mulai. Sambil teman-teman yang belum nyalain kamera, bisa dibantu nyalain kameranya, biar kita bisa lebih enak juga buat diskusinya. Oke? Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja. Aku izin nge-share uh, screen kok di sini. Oke? Udah kelihatan ya teman-teman? Di sini kita akan masuk ke soal kelas 10 dulu, 2023. Oke, bisa. Di sini aku bakal bahas beberapa soal di awal-awal untuk kelas 10 ya. Habis itu kita lanjut buat yang kelas 11 dan kelas 12 juga. Let's go, teman-teman. Langsung aja. Kalau kita ketemu soal kayak nomor 1, teman-teman, ini pertama kita harus tahu dulu nih. Ini adalah bentuk dari harga mutlak. Oh, artinya apa sih? Artinya kalau harga mutlaknya dia kurang dari 6, maka dia saat kita positifkan, itu dia harus kurang dari 6. Otomatis kita harus punya ini kurang dari 6. Apalagi sih yang kita punya dari sini? Oh, ternyata saat kita negatifkan, dia juga nggak boleh lebih kecil dari negatif 6. Oh, jadi ini itu sebenarnya nilainya harus lebih besar dari negatif 6. Oke? Jadi bentuk ini itu sama dengan ini, teman-teman. Oke ya. Pertama kita harus bisa eh, mengubah ini 2x min 4 itu lebih kecil dari 6 dan 2x min 4 lebih besar dari negatif 6. Oke, teman-teman? Iya, thank you. Sorry tadi typo. 2x min 4 lebih kecil dari 6 dan lebih besar dari negatif 6. Gitu ya. Setelah itu, teman-teman, dari sini tinggal kita bikin aja nih. Oh, dia kan bilangan bulat. Berarti ini bulat ya. Berarti 2x min 4, kalau kita tambah 4, berarti dia lebih kecil dari, ini kita tambah 4 semua, teman-teman. Boleh. 6 tambah 4, 10. Negatif 6 ditambah 4, negatif 2. Kalau kita kayak gini, boleh nggak ya kalau dibagi 2? Boleh, teman-teman. Jadi, pertidaksamaan itu boleh. Kita tambahin angka-angka, kita kurangin angka-angka, itu boleh. Kita kali sama bagi, boleh. Dan tandanya nggak berubah kalau dia positif. Oke? Kalau kita kali dan bagi dengan positif, tandanya enggak berubah. Jadi tetap aja. Gitu ya, teman-teman. Iya, ini soal kelas 10 ya. Ini soal kelas 10. Kita bagi dengan 2. 5 min 2 dibagi 2 min 1. Oke, berarti ada berapa banyak bilangan bulat yang memenuhi nih kalau gini. Kira-kira kalau kayak gini min 1 bisa nggak ya? Thank you. Iya, min 1 nggak bisa. Karena dia tandanya lebih kecil dari. Jadi min satunya nggak ikut sama dengan. Benar banget. Jadi yang ikut sama dengan hanyalah 0, Satu, 1, 2, dua, 3. tiga, 4. Thank you. Benar banget tuh. Yang tadi bantu jawab. Thank you ya. Jadi jawabannya ada 5 5. ya. 1, 2, 3, 4. Sip.
Oke, gitu teman-teman buat nomor satu. Boleh sambil teman-teman catat, aku sambil langsung lanjut aja yuk. Kita langsung ke nomor dua. Teman-teman boleh nyatat nomor satu, sambil kalau nanti tiba-tiba mungkin suaraku ada yang kurang jelas, itu teman-teman boleh langsung bilang aja ke aku. Nanti, maaf banget karena nanti suaraku ada yang kurang jelas. Kita lanjut yuk teman-teman ke soal nomor dua. Nomor dua, kita punya fungsi f(x) sama dengan 4x dikurangin 6. Kita mau cari f inverse dari 2. F inverse, kalau kita mau bikin gampangannya nih teman-teman, ini suatu trik cepat aja. Kalau kita punya fx sama dengan 4x min 6, berarti cepatnya apa sih teman-teman? Cepatnya langsung gini aja. F inverse sama dengan x. Oke? Jadi dibalik teman-teman. F inverse itu dia membalik fungsinya. Kalau f Oh, ya. A sama dengan B, maka saat inverse FB sama dengan A. Oke? Bisa ya teman-teman. Jadi itu tinggal diputar aja, dibalik. Fx sama dengan 4x min 6, maka F ini F inverse ya maksudnya. F inverse dari 4x min 6 itu sama dengan X. Gitu teman-teman. Nah, kalau F inverse dari 2 yang mau kita cari, kira-kira 4x min 6 ini, X-nya berapa sih supaya dia jadi 2? Gitu. 2. Nah, kan kita mau jadiin 2 nih teman-teman. Kita mau jadiin 2. Sedangkan yang kita punya di dalam sini adalah 4x min 6. Jadi caranya adalah ini. Kita ingin cari 2. Berarti 4x min 6-nya kita jadiin 2 dulu. Otomatis kita dapat ya teman-teman. 4x sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan 2. Oke? Saat x-nya sama dengan 2, 4x min 6 sama dengan 2. Jadi kita masukin aja tuh ke sini. Masukin ke soal. F inverse dari 4x min 6, 2 ya, adalah 2. x. 2. Jadi jawabannya C, 2. Oke? Wow. Simpel ya teman-teman. Oke, buat nomor 1 sampai 2 ini teman-teman yang udah aman, bisa tolong kasih reactionnya. Bisa tolong kasih reactionnya yang udah bisa, udah paham banget nomor ini. Wah, oke. Thank you, thank you. Wih, keren banget. 100 orang di Zoom ini, 100-100-nya semua langsung paham. Wih, keren banget teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Kalau gitu kita langsung lanjut aja yuk ke nomor 3, teman-teman. Nomor 3, kalau kita punya soal kayak gini, teman-teman langsung jadiin semuanya dalam perpangkatan dari 2 aja, teman-teman. Oke? Perpangkatan dari 2 aja. Jadi kita punya 2 pangkat 4, kita biarin 2 pangkat 4. Kita punya 4 pangkat 2. Nah, 4 ini kan 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2. Kalau 4 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2-nya kita kalikan. Karena ini kan pangkatnya dipangkat tuh teman-teman. Jadi kita kalikan gitu. 2 pangkat 2 kali 2 sama juga teman-teman. 8 pangkat 3 sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kita pangkatkan dengan 3. Jadi 2 dipangkatkan 3 kali 3. Yaitu 2 pangkat 9. Cara cepat aja teman-teman. 2 pangkat 4 kita udah punya, 4 pangkat 2, 8 pangkat 3 udah punya semua. Kalau kita kalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini kita punya 4, kita punya 4, kita punya 9 di sini. C. Berarti 2 pangkat 4, 17. 4 tambah 9. Benar banget. Hasilnya 2 pangkat 17. Jadi jawabannya buat nomor 3 adalah C, teman-teman. 2 pangkat 17. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman untuk 1, 2, 3? Aku yakin masih bisa karena caranya itu masih simpel-simpel kok teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut aja yuk ke nomor 4 teman-teman. Nomor 4 di sini kita punya Pak Budi 8 hari sekali, Pak Darto 6 hari sekali, dan mereka bersama-sama berjaga pada hari Selasa. Setelah hari Selasa mereka berjaga-jaga lagi di hari apa sih teman-teman? Oke, ini tuh soal kita mau cari kelipatan dari 8, kelipatan dari 6 dong, pastinya. Karena yang satu, dia setiap 8 hari sekali, satu lagi, dia setiap 6 hari sekali. Iya,
Bener. KPK, teman-teman. Yang bilang KPK tadi udah benar tuh. Thank you. KPK. Kita punya 8, kita punya 6. Jadi kita harus cari KPK-nya mereka. Berapa KPK-nya? 24. Sip. Thank you. 24. Otomatis langsung aja berarti mereka bertemu 24 hari setelah hari Selasa. Jadi hari Selasa ditambah dengan 24, teman-teman. Hasilnya adalah 24 tuh berapa hari nih? Berapa minggu, berapa hari? Kita tinggal bikin aja. 21 kan 3 minggu. 24 berarti 3 minggu. 3 minggu 3 hari. 3 minggunya nggak usah kita lihat ya teman-teman, karena kita mau cari harinya doang. Jadi 3 minggunya kita biarin aja. Kita pilih yang 3 hari. Jumat. Selasa tambah 3 hari. Apa? Kamis, Rabu, Jumat, Sabtu. Bener banget. Thank you. Jumat. Selasa tambah 3 hari. Hari Jumat. Oke. Gitu aja Pak, teman-teman. Buat nomor 1 sampai 4 kita udah dapet jawabannya. Udah nih. Oke. Soal-soal kelas 10 sampai nomor 4 aku yakin udah pada aman teman-teman ya. Aman. Oke, kalau masih ada yang mau catat atau mungkin masih ada yang mau uh, take notes teman-teman, boleh banget. Ini papannya bakal aku hapus, jadi tolong teman-teman langsung di screenshot aja sekarang ya. Bisa di screenshot sekarang kalau mungkin mau catat atau mau take notes tentang soal-soal ini. 1 sampai 5, terus gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. 5, 4, 3, 2, udah kayak cepat tepat aja ya. Oke, aku izin lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 5 sampai 8 di halaman selanjutnya. Oke, nomor 5. Kita punya Budi punya 2 kawat, panjang salah satu kawatnya itu 2 kali panjang kawat yang lain. Di sini kawat yang panjang dia tekuk dan bentuk menjadi sebuah segitiga, luasnya 32, dan kawat pendeknya ia bentuk menjadi segitiga dengan kawat pertama sebangun. Oke, pertama kita punya satu kawat yang panjangnya 2 kali yang lain, jadi ini panjangnya separuhnya gitu ya. Ini panjangnya separuhnya yang ini. Oke, nah ini itu ditekuk menjadi sebuah segitiga, jebret. Atau segitiga apapun lah teman-teman. Dia nggak bilang segitiga apa, jadi emang segitiganya itu bisa segitiga apapun ya, selama luasnya dia 32. Yang ini juga dibikin. Jadi segitiga yang sebangun. Ini luasnya 32. Ini luasnya berapa sih teman-teman? Oh, maksud soalnya ya. Jadi kawat yang setengah kalinya itu dibikin segitiga yang sebangun. Jadi sisi-sisinya perbandingannya sama, Ini tapi 16. 16. urutannya beda. Oke, hati-hati teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin tentang kesebangunan. Karena kesebangunan panjang dan kesebangunan luas itu beda ya teman-teman. Oh. Oke, jadi di sini teman-teman, kalau kita lihat ya dari kesebangunan itu sendiri, saat kita bikin dia yang kecil, yuk kita bareng-bareng lihat teman-teman. Kita punya yang lebih panjang tuh. Kita bikin jadi sebuah segitiga. Yang lebih kecil kita bikin jadi segitiga yang sama juga. Otomatis teman-teman, panjangnya segitiganya bakal lebih kecil dong. Ukuran segitiganya bakal lebih kecil atau lebih tepatnya berapa sih? Ukuran segitiganya separuhnya. Setuju teman-teman? Setuju. Thank you. Ukuran segitiganya separuhnya. Tapi kalau ukurannya separuhnya, apakah luasnya separuhnya juga? Kita lihat sama-sama, teman-teman. Kita lihat sama-sama. Contoh, kita punya segitiga dengan ini panjangnya 6, ini panjangnya 8. Oke? 10 ya. Berarti ini luasnya berapa, teman-teman? 6 kali 8 bagi 2. Benar ya? 24. 24. Apakah segitiga dengan ukuran separuhnya, yaitu 3, 4, 5, luasnya 12? Bukan. Luasnya 6. dia 6. Oke, jadi meskipun panjangnya itu dia dikali setengah, luasnya bukan dikali setengah. Di sini luasnya turun jadi seperempatnya. Berarti Kenapa sih 8. bisa gitu, teman-teman? Oke, kenapa bisa gitu? Karena panjangnya dia itu hanya satu sisi. Panjang, panjang, luas itu melibatkan dua panjang.
Otomatis kalau dia panjangnya dikali setengah, maka luasnya 2 kali panjang kali setengah kuadrat atau jadi seperempat, teman-teman. Ininya kali setengah, ininya kali setengah. Jadi kayak ini kita potong, ini cuma ini luas segitiga. Bukan setengah, tapi kalau teman-teman lihat dari sini, seperempat. Jadi jawabannya adalah seperempatnya 32. Oke. 8 jawabannya. Iya, bener banget tuh. Jawabannya 8. Thank you. Oke. Buat nomor 5, gitu aja teman-teman. Kita lanjut yuk ke nomor 6. Wah, nomor 6, let's go. Ini aku kecil. Oke. Kita sambil lanjut teman-teman, nggak apa-apa. Opsinya sambil kita lihat dari situ aja ya. Kita sambil kerjain aja. Budi memiliki kantong berisi 3 bola, satu merah, satu biru, satu hijau, dan kita mau ambil 2 bola acak. Peluang ngambil bola merah, lalu bola biru. Oke, teman-teman. Peluang ambil bola merah. Kira-kira, kalau kita ketemu soal kayak gini, karena dia satu-satu tanpa pengembalian, teman-teman nggak perlu cari langsung semua. Kita boleh kok kalau cari satu-satu dulu. Dari pengambilan pertama, kira-kira peluangnya berapa sih buat dapetin merah? Satu, Yes. 1, 1/3. thank you. 1/3, teman-teman. Karena di sini, bola merahnya ada 1, semua bola ada 3. Otomatis cara kita ngambil ya 1/3. Gitu aja. Setelah kita ambil bola merah, bola kedua adalah bola biru. Biru. Bola biru. Berarti di sini ada 1 juga 1/3. bola birunya. 1/3. Hati-hati teman-teman, bukan 1/3. Kenapa bukan 1/3? Karena di 1/2. sini bola merahnya udah kita ambil. Jadi Ambil bolanya tinggal 2. 2. Jadi 1/3 kali 1/2. Kenapa nggak dijumlah? Kenapa dikali? Karena gini teman-teman. Kita punya peluang pertama, kita punya peluang kedua, dan mereka berdua harus jalan sama-sama. Oke? 1/3 harus benar, 1/2 harus benar. Jadi harus kita kalikan peluangnya. Hasilnya adalah A, 1/6. Ada yang mau ditanyain teman-teman buat nomor 5 dan 6 ini? Boleh deh sambil teman-teman yang mau catat, boleh banget sambil aku lanjut ke soal nomor 7 nih teman-teman. Lanjut teman-teman kita ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, kita mau cari solusi dari ketaksamaan 2x min 3 lebih kecil dari 9. Nah, kalau kayak gini, ini sama kayak soal nomor 1 tadi teman-teman, yang kita punya sebuah bentuk mutlak. Kalau di sini cuma yang kanan aja, tapi sama-sama pertidaksamaan. 2x min 3 lebih kecil dari 9. Berarti 2x lebih kecil dari berapa? Ini sebenarnya bisa langsung kita tambah dengan 3, teman-teman ya. Karena kalau pertidaksamaan itu boleh kita tambah dan boleh kita kurangkan. 9, 3. Min 3-nya tambah 3 hilang, jadi 2x aja. 9 tambah 3, 12. Berarti Kita bagi 2, sama kayak tadi ya, x lebih kecil dari 6. kurang 6. Nomor 7 gampang ya teman-teman. Dapat deh. Hasilnya x lebih kecil dari 6. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut teman-teman ke soal nomor 8 nih. Di soal nomor 8 yang mau kita cari di sini adalah besar bunga pinjaman itu dia dari 100.000 langsung jadi 340.000. Bunganya pertama kita harus lihat dulu teman-teman. Bunga tunggal atau bunga majemuk. Kalau bunga tunggal hitungannya lebih gampang. Karena kalau bunga majemuk itu ini sedikit teori aja teman-teman. Bunga tunggal langsung bunganya. Kalau bunga majemuk bunganya dibungakan gitu ya. Oke. Iya, nanti ya berkelas ya teman-teman. Karena ini nanti kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Oke, lanjut yuk. Di sini, kalau dia bunga tunggal, teman-teman, maka 100.000 ini
ya. 100.000 ini bunganya berapa sehingga dia nyampe ke 340.000. Bunganya total berarti ya 240.000. benar. Caranya tinggal dikurangin aja deh ya. 240.000. Jangan lupa teman-teman, 240.000 ini adalah bunga dalam 1 tahun. Oke? Dalam 1 tahun, 12 bulan. Jadi kalau mau dicari, karena ini pertanyaannya per bulan, berarti kita harus cari dalam 1 bulan dulu. 240 jangan lupa kita bagi dengan 12. yes, 12. Oke? 10.000. Buat bunga per bulannya. Maka bunga per bulannya adalah 10.000. 20.000. 20.000 adalah bunga per bulan. Modalnya 100.000. Berarti bunganya persennya adalah 20.000 dibagi dengan modalnya dikali dengan persentase. Jawabannya adalah yang kelihatan ya teman-teman, yang A. 20% per bulan. Oke teman-teman, kita udah selesai sampai nomor 8 di sini dari nomor 5 nih. Jadi kita, teman-teman ada yang mau ditanyain sampai nomor ini? Eh, kalau udah paham, yang mau nyatet boleh banget sambil langsung di screenshot aja teman-teman. Karena ini kita lanjut ya. Langsung itu. Oke, Jadi di sini kita ngajongnya tuh dari grup. Dapat linknya. udah aman teman-teman. Aku tuh Satu, dua, kita lanjut ya. Aku izin hapus depannya. Kita lanjut yuk. Eh, kita bahas 10 soal aja ya tiap ini biar kita bisa lanjut ke kelas 11, kelas 12 juga. Kita mau bahas soal berapa? Kita pilih random aja ya. Mau bahas soal berapa nih? Ini, bahas soal ini. Jadi ya kita bahas soal ini aja biar agak bawah gitu ya. 18 dan 20 teman-teman. Let's go 18 dan 20 aja. Oke, kita punya titik awal ada di koordinat ini. Titik ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y diputar 180 derajat terhadap garis origin. Oke, jadi ini kita menggunakan koordinat kartesius. Kalau teman-teman agak bingung, kita langsung gambar aja. 7,4 kira-kira di sini kan ya? 7,4 gitu ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Garis X sama dengan Y ini gunanya apa teman-teman? Gunanya adalah untuk mengubah X menjadi Y dan Y menjadi X. Kenapa? Karena kalau kita punya titik di sini, dia kan langsung dicerminkan di sini. Ya kan? Ini cerminannya ya. Ini langsung berubah teman-teman. Dia jadi bukan 7,4, tapi ininya langsung jadi 4, ini langsung jadi 7. Jadi cerminannya adalah 4,7. Oke? Diputar 180 derajat. Itu kalau teman-teman gambar garisnya ya. Ini kayak dicerminkan terhadap. Nah, gini ya teman-teman. Aku yakin teman-teman paham ya maksudnya ini. Jadi kita cerminkannya itu kayak kita putar 180 derajat terhadap titik. Oh, origin tuh ini ya. Oh, ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti C. Oke. Nah, kalau ini udah 4,7 teman-teman, berarti ini sama juga dong. 47 sama juga teman-teman. Oh, sama. Berarti ini juga Ya. 4, jangan lupa negatifnya ya. Ini juga 7. Jadi koordinatnya terakhir adalah negatif Negatif 4, negatif. 4, negatif 7. Benar, thank you. Udah, gitu aja teman-teman nomor 18. Nomor 20, wow. Kita punya ini nih. Berarti kita harus menggunakan, mungkin kelihatannya gini ya, wih, kenapa ada X pangkat 3, kenapa di pangkat 2. Tapi coba teman-teman, kita bikin soal ini, kita nggak usah takut sama soal yang kelihatannya susah kayak gini. Coba kita cari teman-teman, kira-kira bisa nggak kita benerin. Pertama, soal kalau bisa kita simplify, kita sederhanakan, sederhanakan aja. Kita sederhanakan, bisa? Bagi 3. Sama-sama kelipatan 6 semuanya? Boleh. Kita bagi 6 yuk. Berarti 2, 2X pangkat 3 kurangi Y kuadrat yes, sama dengan, dengan 12. thank you, sama dengan 12. Gitu ya. Sama juga teman-teman buat yang satunya,
Ini kalau kita bagi 2 aja biar lebih gampang. 2x pangkat 3 2x pangkat ditambah 3 dengan ditambah 4 sama dengan 5y kuadrat. Thank you. Oke, sekarang kita bisa dapat ini deh teman-teman. Yang pertama kita bisa dapat 2x pangkat 3 sama dengan 12 plus y kuadrat. Yang kedua, 2x pangkat 3 sama dengan 5y kuadrat min 4. Oh, Oh, sama. kira-kira yang ini sama yang ini sama nggak teman-teman? Sama. Sama. Thank you. Otomatis yang kita punya adalah 12 ditambah y kuadrat sama dengan 5y kuadrat dikurangin 4. 4 kuadrat sama dengan, ini kita pindah ke sini ya teman-teman. 4y kuadrat sama dengan 12 kita. Gini. Berarti 16 sama dengan 4y kuadrat. Oke? Y-nya adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau y kuadratnya 4, nggak boleh negatif 2 ya. Harus 2. Lanjut. Berarti x-nya berapa? Masukin ke persamaan aja. Yang ini. 2x kuadrat sama dengan 12 plus y kuadrat ya. 12 plus 4 ya. Sorry, x pangkat 3. Ini aku typo. Oke. Berarti x pangkat 3 sama dengan 8. Berarti x-nya sama dengan 2 juga. Oke. Jadi jawabannya adalah 4, teman-teman. Oke. Boleh yang mau di screenshot buat nomor 18 dan 20. Kita habis ini langsung lanjut yuk ke nomor selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, aku izin hapus ya teman-teman. Kita lanjut yuk. Terakhir tuh ada request nomor 16. Ada yang request nomor 16 yuk. Kita bahas terakhir aja ya. Terakhir banget nomor 16. F 1, 2, 3, 4 ke 1, 2, 3 memenuhi f x sama dengan x. Untuk setiap itu adalah, oke, fungsi teman-teman. Fungsi itu setiap dari domain harus punya satu di range. Tapi range bisa double. Gitu ya. Contoh, F1 sama dengan 1 bisa, F2 sama dengan 1 juga nggak apa-apa. Jadi boleh teman-teman. Tapi F1 sama dengan 2, F1 sama dengan 1 kayak gini, nggak boleh. Ini harus 1, tapi yang di kanan boleh lebih. Jadi ya teman-teman. Lanjut yuk. Nah, f(x) sama dengan x di sini, kita lihat nih gini teman-teman. Untuk setiap x sama dengan 1, 2, 3 kan. Berarti f dari f1 harus kembali ke 1, f dari f2 harus kembali ke 2, dan f dari f3 harus kembali ke 3. Oke? Sekarang kita lihat gini nih teman-teman. F1-nya sama dengan apa sih? Kalau F1 sama dengan 1, ya udah selesai. Kalau F1-nya beda, misal F1-nya sama dengan 2, maka F2 harus sama dengan 1. Karena F dari 2 harus 1. Paham ya teman-teman? Jadi di sini kita bagi kasus dulu. Kita bagi kasus dulu. Kalau F1 sama dengan 1, ya, maka kita lihat F2-nya apa nih kira-kira. Kalau F2-nya 2, F3-nya 3, selesai. Ya, ada 3 cara. Pilih F. Oke teman-teman, 3 cara pilih F4. Karena F4-nya bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Nah, sekarang kalau F1-nya sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 1, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nanti Boleh. F3-nya sama dengan 1, F3-nya 1 juga. Oh, nggak boleh dong. Jadi kalau mau F3-nya 4, F4-nya 3. Kalau mau. Oke? F3-nya 4, F4-nya 3. Jadi kayak mereka putar. Harus muter pokoknya. Cycle-nya itu harus setiap 2. Di 1, 2, 3 ini. Oke? Lanjut teman-teman. Kalau F1-nya sama dengan 1, F2 sama dengan 2, oh, udah selesai. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2 udah selesai kan? Karena F3-nya ini atau ini doang. Sekarang F2-nya sama dengan, Tiga. bukan 2. Empat. Jadi F2-nya sama dengan 1 nggak boleh ya. F2 sama dengan 1 nggak boleh, karena dia bakal langsung salahin yang ini. Nah, F2 harus sama dengan, ya, 3 atau 4 ya. Kalau dia 3,
Maka F3-nya sama dengan 4. 2. Supaya dia bisa muter. F2-nya ke 3, Ya. F3-nya harus putar balik. Ya, teman-teman. Pokoknya kita harus memutarkan siklus. Jadi kalau kita punya 2 ke 3, 3 harus ke 2. 2 ke 4, 4 harus ke 2. Jadi kayak harus mutar gitu, teman-teman. Nanti F4-nya bebas. Bebas cara ini. Oke? Lanjut yuk. Sekarang kita punya F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 4. Maka F3-nya, sorry, F4-nya harus sama dengan 2. Ya kan? Karena dia harus muter yang tadi aku bilang. Nanti F3-nya harus, apa teman-teman? Harus sendirian. Gitu, gitu. Karena dia harus memenuhi putaran juga. Oke? Jadi di sini total kita punya 8 cara sampai sini. Wow. Oke ya. Terus kalau kita punya F1-nya bukan 1, teman-teman. F1-nya dengan 2, apa yang terjadi? Maka F2-nya harus sama dengan 1 dong. Nanti F3-nya sama dengan, oh iya, opsi B sama C salah ya. Karena udah ke 8. F3-nya di sini teman-teman harus sama dengan 4, atau F4-nya sama dengan 3. Atau F3-nya 3, F4-nya bebas. Oke? Ini ada 4 cara. Terakhir teman-teman. Sama dengan 3. Kalau F2, oh kalau F1 sama dengan 2 kan F2-nya pasti 1. Kalau F1-nya 3, maka F2-nya, sorry, F3-nya harus 1 gitu ya. Terus kita punya, kira-kira F2-nya bisa apa aja sih? F2-nya bisa 4, nanti F4-nya 2, 2. atau F2-nya 2, F4-nya bebas. Itu aja. Kasus terakhir tinggal teman-teman tambahin lagi ya. Terakhir adalah kalau F1-nya sama dengan 4, teman-teman. Nanti F1, nanti F4-nya sama dengan 1, ya. Nanti F2 itu antara sama dengan 3, terus F3-nya sama dengan 2, atau F2-nya sama dengan 2, F3 sama dengan 3. Oke? Oh, udah deh, ini aja teman-teman. Nanti tinggal teman-teman jumlahin sendiri, dapat banyak fungsinya ada berapa. Oke, tinggal dibagi kasus, dapat semuanya. Gitu teman-teman, thank you. Nomor 10, kelas 10 kita udah aman. Kita lanjut yuk ke kelas 11. Kelas 11 di sini kita izin share screen buat yang kelas 11. Yuk, bahas kayak tadi aja, urut. Cuman beberapa soal-soalnya udah dibahas. Soal ini kan ada dari di kelas 10 ya. Kita, ini juga ada di kelas 10. Kita bahas yang agak-agak bawah. Yuk, ini juga udah ada. Wah, jauh banget request nomor 25. Oke, boleh deh. Langsung aja kita sekalian kita bahas yang bawah-bawah gitu ya. Kita mulai di nomor 25 boleh. Segitiga punya panjang sisi 6, 8, 10. Luas lingkarannya, loh, ini segitiga yang tadi kita gambarkan ya? Tadi kita udah gambar segitiga ini, guys. 6, 8, 10. Yang tadi aku bikin buat contoh. Luas lingkaran yang melalui ketiga sudutnya lingkarannya kayak gini ya bentuknya ya. Ada yang bisa bantu aku, teman-teman? Berapa jari-jari lingkarannya di nomor 25? Ada yang udah dapat? Lima. Kira-kira kalau kayak gini, jari-jari lingkarannya berapa? Atau diameter lingkarannya deh. Nah, teman-teman, ini satu yang baru juga ya, teman-teman. Kalau kita punya sebuah lingkaran, gitu ya. Kalau kita punya sebuah lingkaran, segitiga di dalamnya itu adalah segitiga siku-siku. Teman-teman bisa identifikasi ya. Segitiganya kan siku-siku tuh 6, 8, 10. Maka panjang sisi terpanjang adalah panjang diameter. 10 di sini adalah diameter. Oke, teman-teman, kenapa? Karena sudut pusatnya 90.
sorry, sudut kelilingnya dia 90, maka sudut pusatnya 180, maka itu diameter. Pembuktiannya pakai sudut pusat keliling. Dan sekarang kita punya teman-teman jari-jarinya sama dengan ya 10 bagi 2 ya. 5. Karena diameternya 10. Luas lingkaran langsung pi R kuadrat. 25 pi. Oke? Very simple ya teman-teman buat nomor 25. Nomor 26 tadi udah, masih ingat ya jawabannya adalah yang C. 27. Oke, boleh. Yuk kita lanjut ke 27. Polinomial digit 5 koefisiennya real memiliki 4K. Tepatkah buah akar real dengan memperhitungkan pengulangan ya? Oke. Guys, ini soal eh, yang sebenarnya simpel banget kok, nomor 27. Kira-kira, ini teman-teman, akar real dan akar imajiner. Akar imajiner ini terbentuk dari apa sih? Ada yang tahu mungkin dari pola, teman-teman? Mungkin kelihatan banget ya. Akar imajiner ini, teman-teman, terbentuk dari persamaan pangkat 2, persamaan pangkat 3, yang bentuknya itu unik-unik banget. Oke? Pak, setuju ya, teman-teman? Persamaan pangkat 2, persamaan pangkat 3. Kayak contohnya, X kuadrat plus 1. Itu akarnya imajiner semua. X kuadrat plus X plus 1. Akarnya juga sama. Imajiner semua. X kuadrat plus 2X plus 4. Imajiner semua. Tapi mungkin nggak X plus 1 akarnya imajiner? Enggak ya. X plus 1 ya karena pasti real. X plus 3,5. Ya real juga akarnya. Otomatis teman-teman, yang bisa kita ambil dari sini adalah akar imajiner itu nggak mungkin cuman satu. Paham teman-teman? Akar imajiner itu mereka harus punya teman. Misal akar imajiner itu ada dalam persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 9. Berarti kan dia nggak mungkin untuk sendirian. Akar imajinernya pasti ada dua. Akar imajinernya pasti ada dua. Nanti ada lagi akar imajinernya nanti ada 4 gitu ya. Akar imajiner itu nggak mungkin sendirian teman-teman. Jadi yang nggak mungkin adalah kasus kalau akar imajinernya sendirian. Jadi yang nggak mungkin adalah yang yes. Yang nggak mungkin adalah yang C. Kenapa? Karena yang C, saat akar realnya 4, teman-teman, dia derajatnya 5, total akar ada 5. Total akar ada 5, maka berapa nih teman-teman? Akar realnya 4, otomatis ini berakibat ke akar imajinernya ada 1. Iya. Padahal tadi kita udah setuju ya teman-teman, akar imajiner nggak mungkin 1. Karena akar imajiner ini dia nggak bisa sendirian. Dia harus punya teman di polinomial-polinomial real. Akar imajiner harus punya teman, otomatis nggak bisa teman-teman. Dan kita dapat nomor 27, jawabannya yang C, salah. Jadi jawaban yang benar, maksudnya jawaban yang C, saat dia 4 akar real, itu salah, nggak mungkin terjadi. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Oke, jadi teman-teman, buat nomor 27, jawabannya adalah yang C. Udah paham tadi yang nanya nomor 27? Sambil kita lanjut ya teman-teman. Sudut internal pada 20, gaun beraturan pada 28. Aku mau kasih cara cepat ke teman-teman. Aku mau kasih cara cepat ke teman-teman. Jadi buat nomor soal-soalnya nomor 20 ini teman-teman. Jumlah sudut pada sebuah apapun gaun beraturan itu adalah 180 derajat dikali banyak sisi. Sisi. Oke? Jadi kalau 20 gaun, total sudutnya adalah dikali 20 minus 2, 18. Oke? Paham ya teman-teman? Sekarang, kalau dia setiap sudut internal ya, internal berarti sudut dalam, 20 beraturan. Ini teman-teman harus take notes. Beraturan artinya dia semua sudutnya sama. Berarti kalau mau kita cari satu-satu, tinggal kita bagi aja deh.
Oke, simpel ya teman-teman. Jawabannya adalah ini. 162 derajat. Oke, itu doang teman-teman buat nomor 25 sampai nomor 28. Kak Ben bisa ambil sampel soal dari final juga mungkin untuk kelas 11 dan 12. Oke, boleh Kak. Siap-siap. Oke, teman-teman, ya makasih ya Kak. Teman-teman dari nomor 25 sampai nomor 28, aman? Udah bisa semua ya? Oke, kalau gitu aku izin lanjut ya teman-teman. Let's go, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, buat kelas 11 kita udah bahas soal-soal sini deh. Yuk, buat yang kelas 11 kita lanjut teman-teman. Udah siap buat kita bahas soal finalnya kelas 11? Ini nih, aku bakal share screen soal finalnya kelas 11 ya teman-teman. Let's go. Soal final kelas 11. Tada. Ini soal finalnya kelas 11 teman-teman. Oh iya, buat linknya udah ada di situ ya teman-teman. Ada di chat. Kalau teman-teman mau lihat soal dari ya file-file yang ada di screen share aku ini. Mau bahas nomor berapa? Kita bahas soal agak-agak bawah ya teman-teman. Bahas soal random aja yuk. Nomor 9 dan 11 nih. Soal-soal yang ada di sini. Let's go. Yuk kita bahas teman-teman. Dua buah bilangan X dan Y memenuhi persamaan kayak gini nih. Maka selisih dari X dan Y. Let's go. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau kita udah punya nih teman-teman, bentuk kayak gini, maka kita punya bahwa dia ini, kalau kita punya perkalian, maka tinggal kita jumlahkan pangkat-pangkatnya aja. Simpel banget teman-teman, jadi di sini, 2 pangkatkan oleh X per Y, dikalikan dengan 2 pangkat Y per X, ini sama dengan 2 pangkat X per Y ditambah Y per X. Oke? Ini boleh. Sama dengan 4. 4 itu berapa teman-teman? 2 pangkat 2. Kalau kita udah punya sama-sama pangkat di sini, pangkatnya tinggal kita samakan aja, boleh nggak? Boleh dong teman-teman, langsung aja. Maka X per Y ditambah dengan Y per X nilainya sama dengan 2 teman-teman. Oke? Gini boleh? Yes, ini aja. Jadi teman-teman, X per Y ditambah dengan Y per X nilainya sama dengan 2. Kira-kira X dan Y yang memenuhi ini harus apa teman-teman? Boleh nggak X sama Y-nya beda? Kalau X sama Y-nya beda, teman-teman, maka X per Y ditambah Y per X ini bakal jadi hal yang lebih besar lagi. Kenapa? Ini kan ya. Maka apa yang kita punya di sini, teman-teman? X kuadrat ditambah Y kuadrat nilainya sama dengan 2X. Y. Oke ya. Maka 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Ada yang tahu, teman-teman? Ini ekspansi dari apa nih? Aku yakin teman-teman dari SD udah familiar sama ekspansi yang ada di sini. X kuadrat dikurangin 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Ini ekspansi dari apa, teman-teman? Ya, thank you. Benar. Ini adalah ekspansi dari X minus Y kuadrat. Oke, berarti nilai dari X minus Y kuadrat sama dengan 0. Berarti selisihnya X dan Y adalah 0, teman-teman. Karena kita udah dapat nih di sini bahwa ternyata X sama Y itu adalah nilai yang sama. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut, teman-teman. Kita ke soal nomor 10 dulu yuk. Nomor 10 aku pakai warna coklat ya. Biar kita ngebedain ininya. Nomor 10, teman-teman. Kita punya 3 per X ditambah 4 per Y sama dengan 2. 8 per X dikurangi 3 per Y sama dengan 19. Meskipun ini mungkin kelihatannya, wih, kenapa dia eh, ada per X sama per Y-nya gitu ya. Tapi ini bisa teman-teman jadiin menjadi sebuah soal persamaan linear dua variabel, yaitu per X dan per Y. Oke? Jadi anggap aja ini kayak satu kesatuan, teman-teman. Jadi per X ini kayak satu kesatuan, per Y juga. Di sini ada per X dan per Y, jadi kita bikin persamaan linear dua variabel. Bahkan kalau persamaan linear dua variabel tuh aku sukanya adalah teman-teman bisa pilih. Kayak kita mau
ngubah yang X-nya atau kita mau ngubah yang Y-nya, terserah teman-teman ya. Aku mau ngilangin yang Y. Aku mau cari X gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah, ini kelas 11 ya teman-teman. Ini kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 4. Kenapa? Karena kita mau untuk membuat ini jadi koefisiennya sama. Ini disamakan dengan ini. Gitu ya. 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12. Udah bener, langsung aja. 3 per X kali 3, 9 per X ditambah 4 kali 3, 12 per Y sama dengan 2 kali 3, 6. Yang kedua, 8 kali 4, 32 per X ditambah dengan negatif 12 per Y sama dengan 9 kali 19 kali 4, 76. Tinggal kita jumlah, boleh banget. Ini kenapa aku harus kali 3 dan kali 4? Ya, sama kayak persamaan linear dua variabel biasa, teman-teman. Karena kita mau menghilangkan ininya. Hilang. Hasilnya adalah 41 per X sama dengan 82. Oke? Berarti 1 per X sama dengan, kita bagi 41. Nanti kita masukin ke sini, teman-teman. Jadi 3 per X sama dengan 6. Oke? 3 per X sama dengan 6. Otomatis 4 per Y sama dengan negatif 4. Berarti Y sama dengan negatif 1. Dari sini kita dapat Y sama dengan negatif 1, teman-teman. Dan juga dari sini kita dapat X sama dengan setengah. Maka selisihnya adalah setengah dikurangi negatif 1, yaitu 3 per 2. Ini selisihnya dia. Bisa teman-teman, boleh sambil yang mencatat, di keep notes buat nomor 9 dan 10 ini. Boleh banget sambil kita. Habis ini lanjut yuk ke soal selanjutnya. Nomor 11, teman-teman. Let's go. Aku pakai warna coklat ya buat nomor 11. Banyaknya titik perpotongan dari kurva Y sama dengan 4X dikurangin X kuadrat dan X sama dengan 4Y dikurangin Y kuadrat. Oke, kalau kayak gini teman-teman tinggal digambar aja. Enggak. Ini tinggal kita samain aja lah. Samain aja yuk. X-nya sama dengan apa? 4Y kurangin Y kuadrat. Oke? X kuadrat sama dengan 4Y dikurangin Y kuadrat. Kuadrat. Boleh? Ini mau teman-teman pecah? Boleh? Ini 4Y dikurangi dengan Y kuadrat dikuadratkan. Gitu ya. Jadi Y pangkat 4 dikurangkan dengan 8 Y pangkat 3 ditambah dengan 16 Y kuadrat. Jadi teman-teman, ini kita cari. Oh ya, satu yang simpel banget. Y sama dengan 0 pas bener ya. Jadi boleh aku bagi Y ya. Selain Y sama dengan 0, boleh aku bagi Y. 1 sama dengan 16 dikurangkan. Oh ya, ini aku dapatnya 16 Y kurangin 4 Y kuadrat gitu ya. Y pangkat 3 dikurangin 8 Y kuadrat tambah dengan 16 Y. Oke? Berarti kita bikin min Y pangkat 3. Y kuadratnya ada berapa? Plus 8 Y kuadrat. Y-nya ada berapa? Min 4, min 16. Min 20 Y plus 15. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman kira-kira ada nih. Oh, Y-nya kira-kira berapa nih yang memenuhi uh, Y yang ada di sini. Karena ini kan persamaan pangkat 3 tuh. Persamaan pangkat 3 itu bisa kalau dia nggak punya akar bulat. Bisa banget nggak punya akar bulat. Cuman hmm,
Kalau dia ada juga, ya masih bisa banget. Oke? Nah, dari sini nanti bisa teman-teman tinggal cari aja kira-kira, oh, akar bulatnya dari si negatif Y pangkat 3 ditambah dengan 8 Y kuadrat dikurangin dengan 20Y ditambah dengan 15 itu sama dengan 0, apa sih yang memenuhi itu teman-teman. Oke ya. Selanjutnya yang ini kita sambil lanjut aja yuk. Ini kita masih punya banyak soal dan kita masih punya soal kelas 12 ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut aja yuk ke nomor 12 teman-teman. Di nomor 12 dalam suatu kelas kita punya sebanyak N siswa, nilai rata-ratanya itu adalah A, dan siswa dengan nilai yang paling rendah itu kalau nggak diikut sertakan maka rata-ratanya jadi B teman-teman. Nah, kalau kita punya soal kayak gini teman-teman, maka kita tinggal tulis gini aja nih. N siswa rata-ratanya adalah A. Berarti total semuanya sama dengan N kali A. Setuju ya? N kali A. Kenapa? Ya karena total ada N siswa, rata-rata siswanya yang satu itu adalah, yang semuanya adalah A. Sedangkan jika siswa dengan nilai yang paling rendah tidak diikutsertakan, berarti semua min satu gitu ya. Min satu siswa yang tidak disertakan, itu adalah banyak siswanya ya, N min satu gitu ya teman-teman. Dikalikan dengan rata-rata yang baru. Oke. Kalau mencari nilai dari siswa yang paling rendah itu, tinggal kita cari semuanya berapa, semua min satu min dia berapa. Oke, hasilnya adalah NA dikurangin N minus 1, yaitu B. Ini min satunya kita pindah ke depan, ditambah N dikali A minus B. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah yang A. B ditambah N dikali A minus B. Udah, itu aja teman-teman. Buat nomor 9 sampai 12 di soal final, di sini ada yang mau ditanyain untuk soal finalnya. Oke, kalau gitu boleh langsung teman-teman screenshot aja buat soal finalnya. Karena sesaat lagi kita lanjut yuk teman-teman ke soal selanjutnya. Di kelas 11 kita bahas soal-soal dikit lagi. Kita lanjut ke kelas 12 habis gitu. Aman teman-teman? Oke, yuk kalau gitu kita langsung lanjut aja teman-teman ke soal ini nih, terakhir nomor 13. Kalau kita punya bilangan terkecil yang bisa 3, jika dibagi dengan 5, 17, 18, ini punya cara cepat teman-teman. Kalau dibagi dengan 5, 17, 18, kita lihat dulu. Mereka relatif prima nggak? Kalau saling negatif prima, kita tinggal kalikan semua langsung. Kalau enggak, kita bagi dengan FPB-nya. Oke? Kita lihat 5 dengan 7 relatif prima, berarti 35. 35 dan 18 relatif prima, maka 35 kali 18. Gitu. Langsung, teman-teman. Sama dengan berapa nih? 630 kan ya? Otomatis langsung aja, teman-teman. 630 kita tambahkan 3. Karena kita minta bersisa 3. Jadi jawabannya 633. Cepat, cepat banget. Jadi ya teman-teman, tinggal kita habisin ke sisanya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke soal kelas 12 sekarang. Kita bahas kelas 12 yang penyisiannya dulu. Di sini aku udah siapin kelas 12. Yuk, kita mau bahas soal nomor berapa nih teman-teman? Oke, kita ambil random aja. Nih, 25 sampai 28. Jadi di nomor 25 sampai 28 ini, teman-teman bisa mengakses semua soalnya di websitenya EMC langsung ya teman-teman, yang ada di chat. Kita sambil bahas mulai 25 sampai 28 ini aja. Nah, deret tersebut dilanjutkan kita mau cari jumlahan dari semua bilangan pada deret-deret di sini nih teman-teman. Nah, kalau kita ketemu soal kayak gini di nomor 25, teman-teman, sebenarnya kita harus cari dulu kira-kira ini polanya apa sih, teman-teman? Oke, mungkin teman-teman dari bawahnya bisa buat polanya ya. Yang pertama, 2. 1 kali 2, 6. 2 kali 3, 12. 5 kali 4, 20. 4 kali 5, dan seterusnya. 5. Jadi ini kayak 1 per 1 kali 2. 1 per 2 kali 3. 1 per 3 kali 4. 1 per 4 kali 5. Dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, ini tuh adalah sebuah
bentuk, ini bukan aritmatika, tapi ini bisa dicoret-coret. Dicoret-coret gimana sih? Gini teman-teman, 1/1 kali 2. Cara cepatnya adalah kita bisa mengubah dia menjadi 1/1, kurangin 1/2. 1/2 kali 3 bisa kita ubah jadi 1/2, kurangin 1/3. 1/3 kali 4 bisa kita ubah jadi 1/3, dikurangin 1/4. 1/4 kali 5 bisa kita ubah jadi 1/4, dikurangin 1/5. Boleh? Ini nilainya sama loh teman-teman. 1/4 kali 5 sama 1/4 kurangin 1/5 itu nilainya sama. Oke? Sama juga 1/3 kali 4 dengan 1/3 kurangin 1/4 nilainya sama. Jadi boleh banget teman-teman. 6. Dan seterusnya. Jadi kita punya 1/1. Apalagi teman-teman? Ini tinggal kita coret semua. Karena min setengah plus setengah. Min sepertiga plus sepertiga. Min seperempat plus seperempat. Dan seterusnya. Paling belakang ini negatif 1/, ya nggak tahu, infinity ya. Itu 0 ya. Jadi hasilnya adalah itu teman-teman. And that's it buat nomor 25. Jawabannya adalah 1. Ada yang mau tanyain teman-teman buat nomor 25 ini? Bisa ya? Lanjut yuk kita ke nomor 26. 26. Mungkin kalau yang teman-teman lihat di sini, oh, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 34, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 34, yang bisa kan cuma 25 sama 9. 25 sama 9 hasilnya 34. Oh, cuma satu aja berarti. Tunggu dulu teman-teman, bentar. Yang bisa itu 25 dan 9. Tapi, di sini yang ditanya adalah bilangan bulat. Bulat tuh boleh negatif nggak sih? Boleh. Oke, bulat itu boleh negatif, teman-teman. Jadi, di sini pertama kita lihat dulu nih. P kuadrat, Q kuadrat. Yang bisa adalah 5 kuadrat dan 3 kuadrat. Kalau dari 5 kuadrat itu sendiri, saat P kuadratnya itu 5, P-nya itu bisa 5, Q-nya 3. P-nya min 5, Q-nya 3 juga boleh. Boleh. Karena dia negatif juga sama aja. P-nya min 5, Q-nya 3 boleh. P-nya 5, Q-nya min 3 juga boleh. Jadi dari 5 sama 3 di sini aja udah kita punya 4 jawaban teman-teman. 5, 3, min 5, 3, min 5, min 3, 5 dan min 3. Oke? Selain itu ada nggak teman-teman? Ada juga. Apalagi? Dia bukan cuma 25 tambah 9, dia juga bisa 9 tambah 25 loh. Kalau dia 9 tambah 25, maka yang kita pilih di sini teman-teman adalah dia bisa jadi, aku hapus ya, ini kan kita udah punya 4. 4 lagi teman-teman, yaitu 3 dan 5. 3 dan min 5. Min 3 dan 5. Min 3 dan min 5. Semuanya bisa? Semuanya bisa. Semuanya memenuhi 34, memenuhi. Jadi total tadi ada 4 waktu 5 sama 3. Ada 4 juga waktu 3 sama 5. Hasilnya adalah 8. Gitu ya teman-teman. Buat nomor 26. Lanjut yuk ke nomor 27. Kalau kita punya soal kayak gini ya, teman-teman, eh, kalau kita mau cari gitu ya teman-teman, ini disamakan penyebutnya dulu aja. Berarti kita samakan penyebutnya. 2 kali 2 ditambah X kali X dibagikan dengan X kali 2 nilainya sama dengan 2. Gitu ya. 4 plus X kuadrat per 2X sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 4X. Gitu ya. Berarti kita punya X kuadrat dikurangin 4X ditambah dengan 4 nilainya sama dengan 0, teman-teman. Otomatis apa yang kita punya? X min 2 kuadrat sama dengan 0. Boleh? Karena dia adalah bentuk kuadrat sempurna. Maka karena X min 2 kuadrat sama dengan 0, nilai X yang memenuhi hanya ada 1, teman-teman. Yaitu X-nya 2 aja. Oke? Terakhir, teman-teman, di nomor 28, di sini, saat kita punya nih, PX, QX polinomial. Sehingga PQX berderajat 5. Nah, saat Q1 sama dengan Q2, kita mau cari nih, berapa sih derajat dari PX? Oke. PQX itu nilai polinomial berderajat 5, teman-teman. Berarti kalau kita punya nih, dia satu berderajat 2 gitu nggak bisa. Ya, berderajat 5 berarti perkalian derajatnya PX dan QX itu adalah 5. Oke? Atau aku tulisnya gini deh, teman-teman. Derajat ya dari PX dikalikan dengan derajat dari QX itu adalah
5. Berarti pilihannya apa nih teman-teman? Dia cuma bisa 1 dan 5 atau 5 dan 1 derajat ya, bilangan asli. Bilangan cacah. Otomatis derajat dari QX itu pilihannya antara 1 atau 5. Tapi kalau derajat dari QX1 teman-teman, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau derajat QX1, Q1 sama dengan Q2, kalau derajat QX1, maka Q adalah persamaan linear, teman-teman. Maka dia ini bentuknya kayak gini. Garis nilainya akan selalu berbeda. Persamaan linear berderajat 1, dia pasti selalu berbeda nilainya untuk setiap domain. Otomatis Q1 sama Q2 nilainya pasti beda. Jadi nggak mungkin. Oke? Jadi nilainya pastilah yang 1 dan 5. Otomatis derajat dari PX adalah derajat 1. Oke, teman-teman. Dan udah, teman-teman. Itu aja buat nomor 28. Derajat dari PX itu adalah 1. Oke, teman-teman. Derajatnya adalah 1. Oke. Kalau gitu, teman-teman boleh di screenshot. Kita udah sampai nomor 25 sampai 28 nih di sini. Boleh, teman-teman yang udah selesai di screenshot. Oke. Oke. Ini kita udah selesai buat soal yang di penyisiannya kelas 12 nih, teman-teman. Kita mau bahas sedikit soal lagi di soal finalnya kelas 12. Aku izin share screen buat soal finalnya kelas 12 nih. Kita punya sedikit soal finalnya kelas 12. Jadi kita yuk finalnya kelas 12. Let's go. Nih, teman-teman. Soal finalnya kelas 12 kita pilih agak random aja yang di bawah nih biar agak random. Hmm, di sini. Yuk, 14 dan 16, teman-teman. 14, P plus 4, P plus 26. Semuanya bilangan prima. Maka ada berapa nilai P yang mungkin? Oke, teman-teman. Kalau di sini, karena kita punya semuanya bilangan P plus 4, P plus 26, gitu ya. Berarti dia adalah bentuk dari sebuah bilangan genap, genap, genap. Otomatis, kalau dia mau prima, otomatis P-nya harus ganjil, teman-teman. Oke? P-nya harus ganjil. Ini 1, P-nya ganjil. Setelah itu, teman-teman, kita akan cek, karena kelipatan 2 udah cek, kita cek kelipatan 3. Kira-kira kelipatan 3 ini bisa apa nih? P sama dengan 3 memenuhi. Oke? Kalau P-nya bukan kelipatan 3, kalau P-nya 1, kalau dibagi 3, kalau P-nya 1 kalau dibagi 3, teman-teman, maka nanti P plus 26 bakal jadi 27, yaitu kelipatan 3. Oke? Maka P plus 26 bilangan kelipatan 3. Nggak mungkin prima. Kalau P-nya 2 modulo 3, maka P plus 4 kongruen dengan 2 plus 4. 6 modulo 3. Oh, kelipatan 3 juga. Karena dia kelipatan 3, berarti dia tidak bisa merupakan, iya, tidak bisa kelipatan dari, eh, tidak bisa kelipatan dari eh, bilangan dia sama 1. Jadi harus bilangan kelipatan 3 juga. Gitu. Otomatis jawabannya hanyalah C. 1, yaitu 3. Itu doang, teman-teman. Cuman 3 aja yang menurut. Karena kalau dia bukan kelipatan 3, sudah terbukti dia nggak ada yang bisa. Gitu ya, teman-teman, buat nomor 14. Lanjut yuk ke nomor 16 nih. Nomor 16, segi 4 di bawah, kita punya AC 8 unit, BD 10 unit, dan sudut AOB 30 derajat. C8, BD 10. Luas segi 4, A, B, C, D. Kira-kira berapa? Oke, teman-teman. Buat soal-soal kayak gini, kita cari dulu aja yuk. Kira-kira hmm, panjangnya mereka ini aja berapa sih masing-masing gitu kan ya. AC kan 8, BD kan 10. Ini kita bisa cari teman-teman. Misal ya,
Karena ini 8 dan 10, kita bikin aja di sini 5 dan 5, di sini 4 dan 4. Gitu. Maka luas AOB sama dengan luas DOC sama dengan pakai sin, teman-teman. Setengah kali 5 kali 4 kali sin 30 derajat. Jadi berapa luasnya, teman-teman? Setengah dikali 5 dikali 4 dikali sin 30 derajat, yaitu setengah. Luasnya adalah 5. Oke? Berarti luas yang di sini adalah 5. Luas yang di sini juga 5. Tahu ya, teman-teman, luas segitiga pakai sin setengah AB sin total. Oke. Lanjut, teman-teman. Atas 5, bawah 5. Sekarang yang ini berapa derajat nih? 30, maka ini 150 derajat ya. Wow. Oke. 150 derajat, maka luasnya adalah setengah kali 5 kali 4 kali sin 150 derajat. Sin 150 berapa, teman-teman? Aku kalau ngafalin sin, itu nggak pakai rumus hafalan biasa. Tapi menurutku lebih mudah untuk menggunakan ini, teman-teman. Grafik 0, 90, 150. 150 berarti di sini, berarti dia nggak nyampe tengah-tengah, berarti dia masih setengah. Oke? Maka sin 150 adalah setengah, yaitu 5 juga. Maka teman-teman, kalau kita gambar ulang luasnya, kalau ini 5 dan 4 ya, maka luasnya yang di sini aku pakai warna biru untuk luasnya, teman-teman. Luas yang di sini luasnya 5, di sini luasnya 5, di sini luasnya juga 5, dan di sini luasnya juga 5. Jadi luasnya bakal jadi 5 semua nih, teman-teman. Maka luas totalnya adalah A20. Oke? Dan gitu aja, teman-teman, untuk yang ada di sini. Jadi semuanya di sini adalah 20 totalnya. 5, 5, 5, dan 5. Oke, jadi luas segi 4 A, B, C, D. Totalnya adalah, yes, 20. Oke, buat nomor 14 dan 16, boleh teman-teman di screenshot dulu, nggak apa-apa. Habis gini, eh, kita bakal hapus papannya soalnya. Jadi buat yang mau, langsung di screenshot buat nanti di take notes. Oke, 1, 2, oke. Dan langsung aja ya, kita kerjain hapus ya, teman-teman, buat papannya. Thank you. Kita lanjut ya, teman-teman. Di sini, nomor 13 dan 15. Siap. Nomor 13 dan 15, teman-teman. Nomor 13, saat kita punya P1 sama dengan P2 sama dengan P3, ini mirip kayak tadi, tapi dia 4. 4 tuh lebih banyak pilihan. Dia bisa 1 dan 4, bisa 2 dan 2, bisa 4 dan 1. Kira-kira mungkin yang mana, teman-teman? Nah, kita lihat yuk. P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, berarti teman-teman, kalau P berderajat 1 nggak mungkin. Tadi kita udah tahu ya. Kalau berderajat 1 nilainya pasti beda semua dalam semua domain. Jadi nggak mungkin 1 dan 4. Kalau dia 2 dan 2, apa yang terjadi, teman-teman? P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Coba teman-teman lihat kira-kira approach-nya gimana nih. Kalau dia um, 2 dan 2. Ada yang punya ide, teman-teman? Kalau 2 dan 2 gimana nih, Kak? Oke. Hmm. Guys, kalau misal dia 2 dan 2, otomatis yang si P ini bakal adalah persamaan kuadrat ya, teman-teman. Nah, persamaan kuadrat di sini itu dia bakal punya gini nih, nilai yang sama itu nggak bisa lebih dari 2. Karena grafik persamaan kuadrat itu kayak gini, teman-teman. Oke? Persamaan kuadrat itu grafiknya kayak gini. Jadi, dia nggak mungkin bisa. Oke, siap. Kita nggak mungkin bisa ada 3 nilai yang sama. Paham ya, teman-teman? Nggak mungkin dong grafiknya itu, gini ya. Terus tiba-tiba, oh nilainya sama, 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 gitu nggak bisa. Ya, jadi pasti 2 aja nilainya. Oke, jadi pasti
maksimal 2 jam. Otomatis kalau P1 sama dengan P2 sama dengan P3, dia nggak bisa teman-teman dalam grafik kuadrat. Gitu ya. Dia nggak bisa dalam grafik kuadrat. Tidak memenuhi. Otomatis teman-teman, um, very simpelnya adalah dia tidak bisa kuadrat juga. Jadi harus ini, harus 4 dan 1. Oke? Jadi QX berderajat 1. Oke. Gitu teman-teman. Jadi buat nomor 13, karena kita nggak bisa mendapatkan yang tadi 1 dan 4, karena dia nggak mungkin, jelas banget dia nggak mungkin berderajat si 4. Dia nggak mungkin berderajat si 4 untuk si QX-nya. QX-nya juga nggak mungkin berderajat 2, ya. Maka dia tinggal harus berderajat 1. Gitu. Oke. Yuk, teman-teman, kita bahas soal terakhir untuk di sesi kali ini. Ini ada yang request. Request nomor 31. Ayo kita bahas yuk, boleh. Ini, request nomor 31. Oke. Barisan bilangan bulat A1 sampai A10 memenuhi AN-1 lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan AN-1 ditambah dengan 1. A1 sama dengan 1. Kemungkinan barisannya ada berapa sih? Oke. Jadi buat soal kayak gini, pertama kita lihat dulu. A1 kan sama dengan 1. Berarti A2 antara berapa nih? A2 antara 1 dan 2. Setuju? Jadi kita punya berapa pilihan untuk A2? Kita punya 2 pilihan. A2-nya bisa 1, A2 bisa 2. Oke? Paham ya teman-teman? Nomor 31 ini salah satu soal yang lumayan challenging. Jadi yuk sambil diikutin ya teman-teman. A2 ada 2 pilihan. 1 atau 2. Lanjut. Kalau A2-nya 1 atau 2, sekarang kita masukin A3. A3 ini antara A2 plus 1 atau A2. Sorry, aku salah tanda. Maksudnya A3 ini sama dengan ya A2 plus 1 atau sama dengan A2 aja. Gitu teman-teman. Paham ya? Karena A3 ini antara A2 sampai A2 plus 1 inklusif. Jadi dia itu cuma bisa A2 atau A2 plus 1. Jadi kalau tadi A2 ada 2 cara, A3 2 cara mengikuti A2. Jadi total ada 4 possibilities. A2-nya apa, A3-nya apa, A2-nya apa, A3-nya apa, dan seterusnya. Apakah sama dengan A4? Sama. Kalau misal A4-nya dia ikut A3, itu bisa. A4-nya ngikut A3 tambah 1 juga bisa. Oke? Jadi ada 2 cara lagi. Dan ini berlangsung seterusnya, teman-teman. Jadi AN, kalau kita tulis in generalnya ya, teman-teman, AN, ini dia ngikut. Dia antara AN min 1 atau AN sama dengan AN min 1 tambah 1. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, dengan begitu, teman-teman, A2 kita ada 2 cara. A3 ngikutin 2 cara. Dan seterusnya sampai A10 ngikutin 2 cara lagi. Jadi banyak cara total adalah mengikuti 2 kali 2 kali dan seterusnya kali 2. Mulai dari 2 sampai 10 berarti ada 9. Totalnya ada 512. Gitu ya. Buat yang tadi request, teman-teman yang tadi request nomor 31, gini teman-teman caranya. Jadi emang dibuat satu-satu berdasarkan rekursinya dia. Dapat deh jawabannya 512. Oke, segitu dulu ya teman-teman buat nomor 31, dan ini juga mengakhiri sesi kita di final kelas 12 kali ini teman-teman. Oke. Semoga membantu ya teman-teman buat semua teman-teman yang persiapan, terutama buat kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jangan lupa dirutinin belajarnya, dan ya, boleh dipelajari dari sesi-sesi kita dari tadi. Oke, saya balikin ke operator ya. Makasih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Ben Robinson ya. Teman-teman itu tadi sudah kita simak bareng-bareng ya sesi pembahasan soal IMC 2023 bersama Kak Ben. Nah, Kak Ben ini kan eh, medalis emas ya OSN dan juga medalis juga di IMO. Luar biasa sekali ilmunya bisa kita pelajari bareng-bareng. Untuk teman-teman tadi yang mungkin ketinggalan beberapa sesi, bisa nanti akan kita bagikan ya untuk recordingnya, akan kita upload juga di YouTube. Jadi ikuti terus Instagram kami di @edumathcompetition. Bisa juga mungkin Kak Ben kalau mau promosi program-programnya atau mau promosi Instagramnya silahkan. Oke, oke.
Siap-siap Kak. Nanti kalau mungkin teman-teman mungkin kalau misal ada yang mau ditanyain tentang clue-nya lagi gitu ya, mungkin tadi belum ke foto, ada Instagramku di @benrobinson0906 ya teman-teman. Nanti kalau mungkin ada yang tadi belum mau ditanyain lagi. Hmm. Baik, terima kasih banyak Kak Ben. Jadi teman-teman saya ingatkan lagi sekali lagi yang belum mengisi daftar ulang, bukan daftar ulang ya, kok daftar ulang kan belum lomba. Daftar ini, daftar hadir, silahkan langsung isi. Nanti akan kita undi setelah ini ya. Akan ada satu pemenang, yaitu hadiah dari kami siapkan adalah voucher pendaftaran gratis nih. Oke, sudah kami siapkan. Sebentar, mau kami undi dulu ya. Aduh, di mana tadi? Di mana tadi? Ya. Dan juga untuk sertifikat teman-temannya, sertifikat yang belum isi surveinya tolong diisi karena hanya teman-teman yang sudah mengisi apa namanya survei baru akan kami bagikan ininya sertifikatnya kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak putar dulu ininya. Nah, belum kelihatan ya? Ini zoomnya nih, share screen. Oke. Nah, udah di sini nih. Sudah ada nama-nama yang sudah mengisi daftar hadir ya. Izin kakak putar sekarang untuk kita lihat siapa pemenang door prize di breakout room SMA siang hari ini. Ya, selamat kepada Fadilah Ramadhani telah memenangkan voucher pendaftaran gratis IMC 2024. Jika sudah mendaftar dan sudah membayar, dapat didelegasikan ke temannya ya atau ke peserta lain. Silahkan langsung menghubungi panitia untuk mengklaim vouchernya. Baik, berakhir sudah sesi kita di siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, khususnya kepada Kak Ben Robinson ya, sudah mau menghabiskan waktunya bersama kita, membagi ilmunya, membahas soal-soal yang ada di IMC 2023. Pembahasannya luar biasa sekali, sangat jelas ya, kelihatan banget nih, emang juara-juara atau prestasi-prestasi yang sudah dicapai memang beda lah ya, build different ibaratnya seperti itu, luar biasa. Tapi saya yakin teman-teman kalau belajar lebih keras lagi dan berusaha dan memang mau untuk belajar lebih dalam lagi akan bisa juga mencapai apa yang sudah Kak Ben Robinson capai. Jangan lupa juga untuk mendaftar IMC teman-teman, langsung saja kunjungi kompetisi.net. Babak penyisian akan diselenggarakan secara online dan juga nanti jika teman-teman lolos akan kita undang ke tes center yang ada di seluruh Indonesia. Sampai saat ini saja sudah ada 65 tes center dan nanti akan terus kita tambah sampai itulah sampai rata lah hampir semua di seluruh Indonesia. Jadi kalau di sekitar kalian belum ada tes center, bisa tuh nanti request ke admin supaya ditambahkan tes center di dekat rumah kalian atau di daerah kalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita cukupi sesi kita di siang hari ini. Sampai ketemu di Instagram, baik Instagram Kak Ben Robinson ataupun Instagram @edumathcompetition. Karena nanti jika teman-teman yang ketinggalan sesinya akan kita bagikan di situ ya untuk link menuju rekaman sesi kita di siang hari ini. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live room. Makasih, Pak. Kasih. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. Makasih. Makasih Kak.